Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak kelas 3A dan 3B selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik nih, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Hari ini kita bertemu kembali ya bersama Bu Rian ya. Mari kita simak bersama-sama. Pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran keempat ini, Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng nih. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, di sini ada teksnya nih pada halaman 27, bunga melati yang baik hati. Nah, bisa kalian baca ya nanti di halaman 27 sampai 28, 29, dan 30. Nah, pesan apa sih yang terkandung pada dongeng bunga melati yang baik hati? Nah, dilihat ya. Pesannya adalah kita tidak boleh iri hati nih, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, berprasangka buruk ketika kalian melakukan kesalahan, berarti kalian harus berani minta maaf. Nah, setelah kalian membaca dongeng ini nih pesan yang terkandung adalah ini. Kita itu tidak boleh iri hati, tidak boleh mengejek, harus berani mengakui kesalahan, tidak boleh berprasangka buruk. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus minta maaf. Nah, tadi kan ada dongeng tentang bunga melati ya, Kak. Bunga melati, bunga mawar. Jadi di situ ada dongeng bunga melati yang baik hati. Nah, melati, mawar, Kamboja itu merupakan tumbuhan ya. Nah, dia termasuk ke dalam tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan. Nah, dilihat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Jadi manfaat tumbuhan itu selain untuk oksigen ya, tumbuhan itu kan memberikan kita menghasilkan oksigen. Nah, selain menghasilkan oksigen, tumbuhan itu adalah untuk keindahan. Nah, di rumah Dayu itu banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga di dalam pot. Suatu hari Dayu merasa bingung nih. Dayu tidak sengaja memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Dayu ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, harusnya Dayu itu bersikap berani. Berani apa ya? Berani meminta maaf. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus minta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf itu diperlukan keberanian. Nah, anak-anak yang pemberani akan minta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, akhirnya Dayu minta maaf nih sama ibunya dan ibunya memaafkan. Karena apa yang dilakukan Dayu itu sudah benar. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus segera minta maaf. Nah, tadi kan manfaat tumbuhan itu bisa buat keindahan, memberikan oksigen. Nah, selain untuk manfaat tumbuhan itu selain memberikan oksigen, juga untuk tempat berteduh. Nah, di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan matahari. Nah, nih, Dayu dan teman-temannya di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga nih di lapangan sekolah. Nah, lapangan sekolah Dayu itu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut nih gambarnya, nanti kalian bisa ikuti nanti di rumah ya, karena kan kita masih daring ya, belum bisa
melakukan praktek secara langsung di sekolah. Nah, gerakan-gerakannya ini ada yang pertama, badan berdiri tegak, kedua rentangkan tangan ke samping, selanjutnya putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Nah, gerakan-gerakan ini bisa kalian lihat nih di halaman 33 dan 34. Selanjutnya badan berdiri tegak, terus rentangkan kedua tangan ke atas, liukan badan ke samping kanan dan ke samping kiri, liukan badan ke kanan atas, liukan badan ke kiri atas, dan yang terakhir itu liukan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, ini adalah gerakan-gerakan olahraga yang dilakukan Dayu dan teman-temannya. Jika kita sudah kembali sekolah di sekolah, kita akan mempraktekkan langsung ya anak-anak. Nah, untuk sementara kalian praktekkan sendiri di rumah mengikuti gambar yang ada di halaman 33 dan 34. Nah, tahukah anak-anak, Indonesia ini memiliki berbagai macam jenis tumbuhan. Ada berbagai macam jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Nah, untuk masa pandemi ini malah banyak ya orang-orang yang senang memelihara tanaman hias ya. Ini contoh-contoh gambar tanaman hiasnya ya, ada kaktus ya. Selanjutnya, nah, bersikap baik itu sangat dianjurkan ya anak-anak. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Nah, salah satu sikap baik yaitu mendoakan Edo cepat sembuh. Nah, di sini ceritanya dalam buku tematik Edo sedang sakit. Nah, salah satu sikap baik yaitu mendoakan teman kita ya atau Edo agar cepat sembuh. Jadi Dayu dan teman-teman mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Nah, Dayu tuh selalu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Ini adalah sikap jujur yang harus terus diamalkan oleh setiap anak ya. Tidak. Karena sikap jujur itu termasuk salah satu sikap yang baik. Nah, tadi kan salah satu sikap yang jujur itu tidak boleh menyontek ya, mengerjakan soal-soal dengan kemampuannya sendiri. Nah, di sini Bu Guru ada soal nih. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya di kantong plastik warna merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan oleh Edo dan Benny? Nah, dilihat nih di sini. Nah, di sini kan jumlah daunnya yang pertama 537 ditambah berarti 720 sama dengan 1250. Jadi, jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250 helai. Nah, selanjutnya di sini ada penjumlahannya nih, cara menjumlahkannya nih. 530 ditambah 720. Nah, dilihat nih. 530 tambah 720. Caranya bagaimana? Nah, caranya begini. Dilihat. 0 tadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dikurang, salah deh. Ditambah ya maksudnya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi 530 ditambah 720 sama dengan 1250. Selanjutnya ada lagi nih contohnya nih. Di sini contohnya
720 ditambah 530 sama ya. Berarti ya ini pun sama ya caranya ya. Di sini adalah pertukaran nih, komutatif nih. 720 ditambah 530 sama dengan 530 ditambah. Selanjutnya di pembelajaran ke-6, Dayu senang dengan dongeng nih yang menceritakan kebaikan. Di sini ada dongeng seorang petani yang baik hati. Ini dilihat nih, kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu membacakan dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau di ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanamannya yang ditanam hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut. Cerita yang pertama nih ya, petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit nih yang kakinya patah. Nah, petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung tersebut ke rumahnya yang sederhana. Nah, sang petani itu langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu dilepaskan kembali ke alam bebas. Nah, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabut rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong nih. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikan kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani sangat berterima kasih kepada burung. Selanjutnya, besoknya itu petani menanam biji-biji tersebut di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Nah, pada saat ia membelah buah semangka, yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Nah, petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua, ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Ia membelah semangka yang terakhir. Nah, ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggal. Terakhir, nah akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah cerita tentang petani yang baik hati. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, nah kebaikan itu akan kembali lagi bersama kita. Jadi kita dianjurkan untuk selalu melakukan kebaikan ya, bermanfaat buat yang lain ya. Selanjutnya, nah di sini ada contoh nih, di sini ada 540 buah manggis, yang satu 590 buah manggis. Nah, berapa jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Jadi itu karung Dayu, satunya karung Siti. Nanti jumlahnya berapa? 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Atau dibalik juga sama ya, ini komutatif nih ya. Jadi yang komutatif itu bisa perkalian, bisa penjumlahan, tapi pembagian dan pengurangan tidak bisa. Itu termasuk sifat-sifat operasi hitung ya. Nanti kamu di kelas 4 akan lebih jauh lagi mempelajari tentang operasi hitung. Nah, selanjutnya sifat-sifat operasi hitung ya, maksudnya nanti di kelas 4 kalian akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Nah, di sini dilihat nih, 540 ditambah 590 sama dengan 590 tambah 540 hasilnya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini udah selesai nih anak-anak. Semoga apa yang sudah Ibu Guru sampaikan bisa kalian pahami ya. Nanti bertemu kembali ya dengan Ibu Guru di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.